Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kompleks yang diampuh oleh Bapak Ihsanuddin MSI. Saya, Siti Nuraini, dengan NIM 222523025 akan menjadi moderator pada video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang turunan, fungsi dasar, dan integral. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kami. Di sini yang pertama ada Deni Nur Amelina dengan NIM 222523006. Yang kedua ada saya sendiri, Siti Nuraini dengan NIM 222523025. Yang ketiga ada Siva Martiana dengan NIM 222523035. Dan yang keempat ada Risha Berliana dengan NIM 222523040. Yang kelima ada Nabilah Aniko Putri dengan NIM 222523093. Dan yang terakhir ada Nova Safitri dengan NIM 222523026. Nah, materi ini akan dipaparkan oleh rekan-rekan kami secara bergantian. Jadi, simak baik-baik ya. Untuk materi yang pertama yaitu turunan. Untuk definisi turunan sendiri ialah diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D yang merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks dan Z0 merupakan bagian dari D. Fungsi f dikatakan memiliki turunan di titik Z0 jika limit berikut ada. F turunan dari Z0 sama dengan limit Z menuju 0, f Z0 ditambah perubahan kecil pada Z, kemudian dikurang dengan f Z0 dibagi perubahan kecil pada Z. Nah, jika limit ini ada, maka f terdiferensial di titik tersebut. Jika terdiferensial di semua titik dalam D, maka f terdiferensial di D. Nah, turunan ini memiliki beberapa aturan. Untuk aturan yang pertama yaitu turunan konstanta adalah 0, untuk aturan yang kedua yaitu turunan Z terhadap dirinya sendiri adalah 1 atau inverse. Nah, untuk aturan 3 ini untuk konstanta bisa dikalikan keluar. Nah, untuk aturan yang keempat ini yaitu D per DZ Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N-1 untuk N merupakan Z dan Z ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk aturan kelima ini berlaku untuk penjumlahan dan aturan yang keenam ini untuk perkalian dan aturan yang ketujuh ini untuk pembagian atau aturan hasil bagi. Nah, turunan ini memiliki satu teorema yang berbunyi, jika fungsi kompleks f memiliki turunan di titik z 0, maka fungsi tersebut kontinu di titik itu. Nah, di sini kita buktikan, kita gunakan limit z menuju z0, fz sama dengan fz0, karena turunan didefinisikan dengan f turunan z0 sama dengan limit z menuju z0, fz dikurang fz0 dibagi z per z0. Kalau kita kalikan dengan z min z0, maka memiliki hasil limit z menuju z0, fz dikurang fz0 sama dengan f turunan z0 dikali 0 sama dengan 0. Jadi si limit z mendekati z0 ini fz sama dengan fz0, berarti f kontinu di z0. Kemudian di sini ada contoh dari turunan, yaitu di sini kita memiliki fungsi fz sama dengan z per z pangkat 2 plus 1. Nah, kita turunkan dengan menggunakan aturan hasil bagi. Yang kita dapat yaitu f turunan dari Z sama dengan Z pangkat 2 plus 1 dikali 1 dikurang Z 2Z, kemudian dibagi Z pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Nah, di sini kita memiliki hasil 1 min Z pangkat 2 per Z pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Materi yang kedua yaitu ada Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ini merupakan persamaan yang digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Definisi dari Cauchy-Riemann itu ialah fungsi f dikatakan analitik pada domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, syarat yang diperlukan agar fungsi terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Nah, Cauchy-Riemann ini memiliki satu teorema, yaitu jika fx sama dengan uxy ditambah ivxy terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0, maka uxy dan vxy merupakan derivatif parsial pertama di x0 y0. Dari titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu du per dx sama dengan dv per dy, du per dy sama dengan min dv per ds. Derivatif f di z0 dapat dinyatakan dengan f turunan z0 sama dengan u x0 y0 ditambah iv x0 y0. Nah, jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi dengan di x0 y0, maka fz sama dengan u xy ditambah ifxy tidak terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0. Nah, di sini ada contoh dari Cauchy-Riemann, yaitu diberikan fungsi fz sama dengan z, tentukan apakah fungsi f dapat diturunkan di suatu titik di C menggunakan syarat Cauchy-Riemann. Nah, di sini kita tulis dulu dalam bentuk z sama dengan x plus iy, maka fz sama dengan z min x min iy, sehingga uxy sama dengan x dan vxy sama dengan min y. Nah, kemudian kita hitung turunan parsial sehingga du per dx-nya sama dengan 1, du per dy-nya sama dengan 0, dv per dx-nya 0, dan dv per dy-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian dari syarat Cauchy-Riemann yang harus menyatakan du per dx sama dengan dv per dy, du per dy sama dengan min dv per dx, kita cek nilainya nih, karena du per dx sama dengan 1 dan dv per dy sama dengan 1, itu kan tidak sama, tidak memenuhi syarat Cauchy-Riemann. Dan du per dy sama dengan 0 dan min dv per dx sama dengan 0 itu sama. Jadi, karena syarat pertama tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut tidak memenuhi syarat Cauchy-Riemann di titik manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi analitik.
Definisi fungsi fz disebut analitik atau holomorfik atau reguler atau monogenik di titik z0 apabila f aksen z ada di semua titik pada suatu lingkungan z0. Teorema, misal fz sama dengan uxy ditambah i pxy. Andaikan pertama ux, uy, vx, vy kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu n dari titik z0. Yang kedua, persamaan Cauchy-Riemann, ux sama dengan py, uy sama dengan min px berlaku di setiap titik di n, maka fz analitik di z0. Contoh, buktikan fz sama dengan mutlak z kuadrat tidak analitik. Bukti karena f hanya mempunyai turunan di z sama dengan 0, atau f aksen z tidak ada pada kisaran z sama dengan 0. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika fz analitik pada setiap titik di himpunan S, maka fz analitik pada S. Dua, jika fz analitik di seluruh bidang kompleks, maka fz fungsi menyeluruh atau fungsi utuh. Yang ketiga, daerah keanalitikan bagi f adalah keseluruhan titik pada bidang datar yang membuat f analitik. Titik singular. Titik Z0 dinamakan titik singular bagi f jika dan hanya jika f gagal menjadi analitik pada Z0. Setiap lingkungan Z0 memuat paling sedikit satu titik yang membuat f analitik. Contoh, misal fz-nya 2z plus 1 per z pangkat 3 plus z. Tentukan titik singular dari f dan tentukan di mana saja fz analitik. Nah, penjelasannya, f aksen z ada di semua z kecuali di z pangkat 3 plus z sama dengan 0. Atau di z sama dengan 0 dan di z sama dengan plus minus i. Sehingga titik singular dari f adalah di z0 dan di z sama dengan plus minus i. Fz analitik di semua z kecuali di z pangkat 3 plus z sama dengan 0 atau di z sama dengan 0 dan di z sama dengan plus minus i. Selanjutnya fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Definisi fungsi harmonik dan sekawan harmonik itu sebagai berikut. Fungsi real h x y mempunyai turunan parsial of the sekalian 2 yang pentingnya memenuhi persamaan let x h x x x, y plus h y y x, y sama dengan 0 disebut fungsi harmonik. Kalau sekawan harmoniknya fz sama dengan u plus i kali v, ini disebut fungsi harmonik. Sekawan dari u jika u fungsi harmonik dan v fungsi harmonik. Ini contoh satu, misal ux, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan vx, y sama dengan 2xy. Di sini apakah u dan v fungsi harmonik? Maka kita harus perhatikan ux, uy, uxx, vx, vy, vxx, uxy, uyx, uyy, vyx, vyx, dan vyy. Nah, karena ux sama dengan vy, kita cek apakah sama atau tidak. Di sini ux-nya 2x dan vy-nya 2x, jadi sama. Nah, terus uy sama dengan min vx, uy-nya min 2y, dan min vx-nya 2y, min 2y, sama. Karena sama, maka uxx plus uyy sama dengan 2 plus minus 2 plus kali min 2 sama dengan 0 dan Vxx plus Vyy sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Di mana U dan V memenuhi persamaan Lagrange, maka U dan V fungsi harmonik. Contoh 2, menentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Misalkan UXY sama dengan Y pangkat 3 min 3x kuadrat Y. Penyelesaian UX min 6xy dan U sama dengan 3y kuadrat min 3x kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann diperoleh min 6xy sama dengan UX sama dengan Vy, sehingga Vxy sama dengan integral min 6xy dy sama dengan min 3x kuadrat Y plus Hx atau Vx sama dengan min 3y kuadrat plus H aksen X. Baik, selanjutnya fungsi eksponensial. Definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Sifat-sifat fungsi eksponen. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurangi Z2, dan seterusnya. Di sini terdapat rumus Euler. Rumusnya adalah E pangkat Y sama dengan cos Y plus I sin Y, sehingga jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 VI sama dengan 1, E pangkat VI per 2 sama dengan I, E pangkat VI sama dengan min 1, E pangkat min VI per 2 sama dengan min I, dan E pangkat min VI sama dengan min 1. Di sini terdapat 3 bentuk khusus. Yang pertama, jika Z sama dengan bilangan real, Z sama dengan X plus I 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X, cos 0 plus I sin 0 sama dengan E pangkat X. Bentuk khusus yang kedua, jika Z sama dengan IY sama dengan 0 plus IY, maka E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat IY sama dengan E pangkat 0 plus IY, sama dengan E pangkat 0 cos Y plus I sin Y. Nah, jadi hasilnya cos Y plus I sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y. Jadi sama dengan E pangkat X cis Y. Bentuk polar. Jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka nilai dari Z-nya sama dengan RE pangkat I theta. Nilai mutlak E pangkat I sama dengan nilai mutlak cos Y plus I sin Y. Sama dengan akar dari cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y sama dengan 1. Jadi, nilai mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Argumen dari E pangkat Z sama dengan Y plus minus 2NV. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan nilai Z sedemikian sehingga E pangkat Z sama dengan 1. Misalkan Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z-nya adalah E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y sama dengan 1 E pangkat IV. Sehingga diperoleh E pangkat X-nya sama dengan 1. Maka X-nya 0 dan Y-nya V per 2 NV dalam kurung N sama dengan 0 dan plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi Z sama dengan 0 plus I dalam kurung V plus 2 NV sama dengan dalam kurung 2N plus 1 VI dan dalam kurung N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Selanjutnya fungsi logaritma. Definisi fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z adalah bilangan kompleks. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Ada 5 sifat-sifat logaritma. Yang pertama, logaritma dari ZW sama dengan logaritma Z plus logaritma W. Yang kedua, logaritma dari Z per W sama dengan logaritma Z dikurangi logaritma W. Yang ketiga, logaritma E pangkat Z sama dengan Z. Yang keempat, E pangkat logaritma Z sama dengan Z. Dan yang terakhir, logaritma dalam kurung Z pangkat P sama dengan P logaritma Z, di mana P-nya adalah bilangan rasional. Contoh soal.
Tentukan nilai Z dari ln Z sama dengan 2 plus V per 2I. Penyelesaiannya, ln Z sama dengan 2 plus V per 2I. Nah, ln Z sama dengan ln R plus I theta. Maka ln R-nya adalah 2 dan R-nya adalah E pangkat 2. Jadi tetanya sama dengan V per 2. Selanjutnya nilai Z. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Z sama dengan E kuadrat cos dalam kurung V per 2 plus I sin dalam kurung V per 2 sama dengan 7,389 dikali dalam kurung 0 plus I kali 1. Jadi hasilnya adalah 7,389I. Materi selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Akan dibahas definisinya terlebih dahulu. Rumus Euler eksponen yaitu terdapat dua. Yang pertama, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Yang kedua, E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurangi I sin X. Dari penjumlahan persamaan 1 dan 2 diperoleh cos X sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX dibagi 2. Dari pengurangan persamaan 1 dan 2 diperoleh sin X sama dengan E pangkat IX dikurangi E pangkat negatif IX dibagi 2I. Untuk bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y diperoleh definisi dari fungsi trigonometri pada bilangan kompleks, yaitu cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dibagi 2. Sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi 2I. Definisi lainnya yaitu tan Z sama dengan sin Z dibagi cos Z. Kotangan Z sama dengan cos Z dibagi sin Z. Sekan Z sama dengan 1 per cos Z. Kosekan Z sama dengan 1 dibagi sin Z. Selanjutnya terdapat sifat-sifat dari fungsi trigonometri. Didefinisikan cos hiperbolik Y sama dengan E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y dibagi 2. Sin hiperbolik Y sama dengan E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y dibagi 2. Terdapat banyak sifat dari fungsi trigonometri. Di antaranya, cos Z sama dengan cos X cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Sin Z sama dengan sin X cos hiperbolik Y ditambah I cos X sin hiperbolik Y. Cos Y sama dengan cos hiperbolik Y. Sin Y sama dengan sin hiperbolik Y. Dan ada banyak lagi sifat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Buktikan turunan dari negatif sin Z sama dengan negatif cos Z. Penyelesaiannya, ingat bahwa sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi 2I, sehingga negatif sin Z sama dengan negatif E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi 2I. Selanjutnya kita hitung turunan dari negatif sin Z, substitusi dari persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh negatif 1 per 2I dikalikan I kali E pangkat IZ ditambah I dikali E pangkat negatif IZ. Selanjutnya, I dikeluarkan, sehingga diperoleh negatif I per 2I dikalikan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. I per 2I itu sama dengan 1 per 2, sehingga diperoleh negatif 1 per 2 dikalikan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ, sehingga diperoleh negatif cos Z ini terdapat pada definisi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi hiperbolik. Akan dibahas definisinya terlebih dahulu. Definisi cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dibagi 2. Sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z dibagi 2. Tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z dibagi sin hiperbolik Z. Sekan hiperbolik Z sama dengan 1 dibagi cos hiperbolik Z. Sekan hiperbolik Z sama dengan 1 dibagi sin hiperbolik Z. Hubungan fungsi hiperbolik dengan fungsi trigonometri. Cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Terdapat banyak sekali sifat-sifat dari fungsi hiperbolik. Di antaranya, cos hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik X cos Y ditambah I sin hiperbolik X sin Y. Terdapat juga sin hiperbolik Z sama dengan sin X cos Y dikurangi I cos hiperbolik X sin Y, dan terdapat banyak sifat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah sin hiperbolik 3 ditambah 2i dalam radian. Penyelesaiannya, sin hiperbolik Z sama dengan sin X cos Y dikurangi I cos hiperbolik X sin Y. Ini terdapat pada sifat sebelumnya. Setelah itu kita substitusikan Z sama dengan 3 ditambah 2i ke dalam persamaan, sehingga diperoleh sin 3 ditambah 2i sama dengan sin 3 cos 2 dikurangi I cos hiperbolik 3 sin 2. Diketahui bahwa sin 3 sama dengan 0,141, cos 2 sama dengan negatif 0,416, I-nya kita biarkan, cos hiperbolik 3 sama dengan 10,067, sin 2 sama dengan 0,909. Setelah dihitung diperoleh negatif 0,059 dikurangi I dikalikan dengan 9,151, sehingga diperoleh hasilnya negatif 0,059 dikurangi 9,151I. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu integral kompleks. Di mana yang pertama itu ada fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah ivt dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka a kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan b, maka integral ab ft dt sama dengan integral ab ut dt ditambah i integral ab vt dt. Di sini ada sifat-sifatnya. Yang selanjutnya yaitu lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang X, Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks. X sama dengan GT dan Y sama dengan HT. A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks. Kemudian ada definisi. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus. Jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan g aksen t dan dy per dt sama dengan h aksen t ada dan kontinu dalam interval a kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan b.
Selanjutnya, jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan A disebut titik awal C. Titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan B disebut titik akhir C. C disebut lintasan bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Yang selanjutnya ada catatan, di mana yang pertama, C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Yang kedua, C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Yang ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Dan yang keempat, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Berikut ini adalah gambar lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan lintasan berganda. Yang selanjutnya ada teorema kurva Jordan. Jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kurva C, yang kedua bagian dalam C ditulis interval C yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas, yang ketiga bagian luar C ditulis eksternal C yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Kurva C merupakan batas dari himpunan internal C dan eksternal C. Yang selanjutnya ada contoh soal fungsi kompleks. Diberikan fungsi ft sama dengan e pangkat it di mana t anggota internal 0,2 pi. Tentukan bentuk lintasan yang dibentuk oleh fungsi tersebut di bidang kompleks. Penyelesaian. Ft sama dengan e pangkat it sama dengan cos t ditambah i sin t. Ini adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Maka bagian real dan imaginarnya yaitu xt sama dengan cos t dan yt sama dengan sin t. Lintasan yang dibentuk oleh ft adalah xt, yt sama dengan cos t, sin t. Ini merupakan lintasan berupa lingkaran satuan dengan pusat di 0,0 dan jari-jari 1. Karena x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Selanjutnya ada contoh soal lintasan. Diberikan kurva parametrik xt sama dengan t dan yt sama dengan t kuadrat, di mana 0 kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan 2. Nyatakan bahwa c dalam bentuk fungsi kompleks dan tentukan jenis lintasannya, terbuka atau tertutup. Penyelesaian, di mana fungsi kompleks dari variabel real, zt sama dengan xt ditambah iyt sama dengan t ditambah it pangkat 2, di mana t adalah anggota internal 0,2. Yang kedua, ada lintasan c merupakan himpunan titik-titik di bidang kompleks yang dilalui oleh zt, di mana titik awal c-nya z0 sama dengan 0 ditambah i0 sama dengan 0. Titik akhir c-nya z2 sama dengan 2 ditambah i dikali 4. Karena titik awal dan akhir tidak berhimpit, maka lintasan tersebut dinamakan lintasan terbuka. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu integrasi garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X-nya GT dan Y-nya HT, di mana T-nya lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, GT dan HT kontinu di T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. G aksen T dan H aksen T kontinu di T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A-nya GA, HA ke titik akhir B, GB, HB, dan PX, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Selanjutnya ada teorema-teorema. Yang pertama, jika Px, Y kontinu di C, maka integral kompleks Px, Y dx dan integral kompleks Px, Y dy ada, dan integral kompleks Px, Y dx sama dengan integral A, integral P gt, ht dikali g aksen t dt dari a sampai b, dan integral kompleks px, y dy sama dengan integral p gt, ht dikali h aksen t dt dari a sampai b. Yang kedua, integral px, y dx dari a sampai b sama dengan min integral px, y dx dari b sampai a. Jika px, y dan qx, y kontinu di C, maka integral kompleks px, y dx ditambah integral qx, y dx sama dengan integral kompleks px, y ditambah qx, y dx. Jika Px, Y dan Qx, Y serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka integral kompleks P dx ditambah Q dy sama dengan integral rangkap R do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Selanjutnya yaitu integral lintasan kompleks. Di sini diberikan lintasan dalam bentuk parametrik. X-nya GT, Y-nya HT dengan T-nya lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. GT dan HT serta G aksen T dan H aksen T itu kontinu di T-nya lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Jika Z-nya sama dengan X ditambah Y, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C dari GA, HA ke GB, HB atau dari Z-nya sama dengan alfa sampai Z-nya sama dengan beta. Di sini ada definisi. Diberikan fungsi FZ sama dengan U X, Y ditambah I V X, Y dengan U dan V-nya fungsi dari T yang kontinu. Sepotong-potong pada T-nya lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B, integral fungsi FZ sepanjang lintasan C dengan arah dari Z-nya sama dengan alfa sampai Z-nya sama dengan beta adalah integral FZ dz dari alfa sampai beta sama dengan integral F GT ditambah IHT dikali G aksen T ditambah I H aksen T dt dari A sampai B. Di sini ada sifat-sifat. Yang pertama ada integral FZ dz dari alfa sampai beta sama dengan min integral FZ dz dari beta sampai alfa. Yang kedua ada integral kompleks K FZ dz sama dengan K integral FZ dz. Selanjutnya ada integral kompleks FZ ditambah GZ dz sama dengan integral kompleks FZ dz ditambah integral GZ dz. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini untuk contoh soal yang pertama, itu soalnya hitung integral kompleks berikut. Integral kompleks Z kuadrat dengan lintasan C adalah garis lurus dari Z-nya sama dengan 0 ke Z-nya sama dengan 1 ditambah I. Nah, langkah yang pertama, metrisasi lintasan C. Karena Z-nya ini bergerak dari 0 ke 1 ditambah I, kita buat fungsi Z, ZT-nya sama dengan T dikali 1 ditambah I dengan T-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1.
Lalu langkah kedua, kita turunkan zt-nya ini terhadap t. Kita peroleh dz-nya sama dengan dt sama dengan 1 ditambah i, dan dz-nya sama dengan t ditambah i dt. Lalu kita hitung di bagian notes, ini kita hitung zt kuadratnya hingga didapat t kuadrat 2i. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk integral. Lalu kita substitusi nilai zt kuadratnya, terus nilai dz per dt-nya, hingga diperoleh hasil akhirnya min 2 ditambah 2i per 3. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, itu nilai integral garis berikut, integral kompleks x kuadrat ditambah y dx ditambah y kuadrat ditambah x dy dengan lintasan c-nya adalah kurva dari titik A 0,0 ke B 1,1 sepanjang garis lurus. Di sini penyelesaiannya langkah pertama, karena si C-nya ini adalah garis lurus dari titik 0,0 ke 1,1, jadi kita bisa parametrisasi sebagai x-nya itu t dan y-nya sama dengan t, dengan t-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Lalu kita hitung turunan dari xt sama dengan t itu, jika diturunkan terhadap t, maka didapat dx per dt-nya 1, dx-nya sama dengan dt. Lakukan hal yang sama dengan yt sama dengan t, turunkan terhadap t, hingga diperoleh dy per dt-nya itu 1, dy-nya sama dengan dt. Lalu langkah terakhir, kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita peroleh di atas ke dalam bentuk integral, hingga diperoleh hasil akhirnya 5 per 3. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang materi turunan, fungsi dasar, dan integral. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.